Yang paling penting adalah kita memiliki akidah yang lurus, ibadah yang baik dan juga akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Jun Ibrahim di channel kita Syahada Mutakin. Hari ini kita sudah ketemu lagi sama Ustadz favorit nih, Ustadz Ujang. Amin, Gimana, amin. Ustadz? Alhamdulillah, Kayaknya alhamdulillah. makin Mudah-mudahan cerah hari ini. semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ustadz ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Ustadz nih. Iya, iya. Hari ini kita temanya terkait masih dengan Syirah Sahabat. Sahabat Rasulullah. Insya Allah kita akan ngebahas kaitan antara sahabat dengan era hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini temanya luar biasa nih. Temanya luar Hangat. biasa ya. Insya Allah jadi pelajaran terutama buat kaum muda Ustaz. Iya, Buat betul, kayak betul. saya kan masih muda nih Ustaz. Iya, nih. betul. Jadi mau ngangkat gimana para sigoro sahabat ya Ustaz ya? Iya, sigor. Disebutnya sigor sahabat. Para junior yang muda-muda sahabat saat itu melewati masa-masa dalam kenabian Rasulullah dan pasca Rasulullah wafat itu gimana Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi para sahabat itu dalam literatur para ulama dibagi dua. Oke. Kalau yang sudah anak-anak muda sekarang bilangnya kolonial. Itu dalam kitab-kitab para ulama sebetulnya kibarus sahabat. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Itu kan sudah umurnya berbeda dengan Rasulullah hanya beberapa tahun gitu ya. Nah, sedangkan yang anak-anaknya ini ya, anaknya Abu Bakar, Umar itu mereka umurnya masih belia-belia. Umumnya ketika Rasulullah masih di Mekah rata-rata 10 tahun, belasan tahun gitu. Nah, makanya mereka tapi yang dahsyat itu karena kepribadian Rasulullah menarik. Jadi mereka inginnya selalu berdekat-dekatan dengan Rasulullah. Bahkan padahal umurnya jauh. Padahal umurnya jauh. Iya. Nah ini sebetulnya tugas kita yang orang tua, apalagi muslim baik gitu ya. Bagaimana supaya tampilan kita nih, kalau anak-anak muda lihat itu mereka jadi mau tertarik dengan kita gitu. Iya. Dan itu sebetulnya ada triknya. Oh gitu Ustaz ya. Ya. Umpamanya apa nih? Jangan ketemu anak muda udah langsung diajakin hal-hal yang diceramahin berat-berat gitu. Ceramahin apalagi udah nggak bisa. Ya. Jadi kalau anak muda istilahnya harus ngomong Ngomong dulu. kata orang Jawa ngomong. Jadi kita ngikutin dulu ritmenya mereka, tapi tetap ada batasan-batasan jangan sampai keluar dari jalur itu. Tapi selama masih biasa kita dengar. Dan umumnya memang penyakit kita orang tua umumnya tidak ingin atau tidak terbiasa mendengarkan keluhan anak-anak muda. Oh. Jadi kita inginnya kita seperti ini didengerin gitu. Iya. Padahal yang baik itu dengarkan dulu mereka, baru kita nanti memberikan masukan. Dan itu termasuk di antara media dan sarana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Luar biasa Rasulullah memang saja. Makanya jadi anak-anak yang memang saat itu umurnya terbentang jauh dengan Rasulullah dapat memberi perhatian juga gitu dan tertarik untuk para sahabat yang kecil-kecil. Jadi semangat ibadahnya tuh luar biasa saat Iya betul, di antaranya gini, Rasulullah kalau ketemu dengan anak-anak beliau yang nyapa duluan. Bahkan kalau ada anak kecil itu dipangku gitu. Jadi kan kalau umpamanya kita ya kan, misalkan saya Ustadz nih umumnya ingin kita yang disapa. Iya, pengen cium tangan. Pengennya gitu, itu nggak bisa tuh. Nggak boleh, gitu. Apalagi generasi milenial nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus kita dulu nih yang nyapa mereka. Apa kabar? Gimana nih? Mereka misalkan senang dengan apa yang masih boleh-boleh. Nah, kita nimbrung dengan mereka, tapi sedikit-sedikit ketika terjadi komunikasi sudah hangat, nah kita masukkan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan kepada mereka gitu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di kalangan para sahabat itu ada ini yang mungkin sulit kita bayangkan. Anak-anak kecil namanya empat-empatnya sama. Oh sama semuanya 4 orang? Sama semua. Jadi yang orang pertama namanya Abdullah. Oke. Yang kedua juga Abdullah juga. Yang ketiga Abdullah. Yang keempat Abdullah juga. Sampai disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Oh Rasulullah nyebutnya itu. Jadi 4 orang ini karena namanya sama Abdullah dan memiliki keutamaan yang luar biasa, orang jadi bingung gitu. Kalau manggil Abdullah yang ini ngelirik, yang ini ngelirik. Akhirnya lebih dikenal dengan nama bapaknya. Misalkan Abdullah bin Umar lebih dikenal bin Umarnya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As lebih dikenal bin Amr bin Asnya gitu. Ketimbang kenapa? Karena mereka, dan itu mereka Masya Allah ketika Rasulullah wafat rata-rata umurnya 20 tahun tapi sudah jadi mufti. Luar biasa Ustaz. Mufti itu kalau sekarang di Mesir 1 orang hanya 1. Oh
Kenapa nggak ada penerus lagi gitu Ustaz? Karena memang berat. Jelasin dulu Ustaz, mufti itu apa? Mungkin banyak para sahabat mutakin yang nggak tahu nih. Mufti itu orang yang bisa memberikan fatwa. Oh, fatwa. Misalkan ada permasalahan-permasalahan baru yang belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, kemudian terjadi sekarang. Bagaimana pandangannya menurut Islam gitu. Nah ini yang berhak untuk menjawab, tidak semua sembarangan. Orangnya disebut mufti gitu. Nah ini di Mesir hanya satu. Di Mesir orang. Aja satu, di dunia orang. Banyak Ustaz ya? Iya di dunia ini banyak. Kemudian di Arab Saudi hanya beberapa orang ketuanya tapi tetap satu. Kalau umpamanya seperti di Indonesia kurang lebih seperti Majelis Ulama Indonesia. Tapi ini bayangkan 4 orang sahabat ini yang tadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian Abdullah bin Mas'ud, itu mereka masih anak-anak muda tapi sudah jadi mufti. Luar biasa. Kenapa? Ternyata mereka termasuk yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mereka betul-betul hafal. Wah, luar biasa. Ini dahsyat sebetulnya. Dahsyat sekali. Dan saya juga masih mencari nih bagaimana supaya anak-anak sekarang mereka bisa tertarik seperti halnya tertariknya anak-anak saat itu. Itu kepada Rasulullah SAW. Itu dia Ustaz nih tantangan mungkin era zaman kita juga kan berbeda nih Ustaz nih. Dan mainan zaman dulu sama mainan zaman sekarang juga berbeda gitu. Nah, ini buat kita para anak-anak muda yang ibaratnya lagi mencari mendekatkan diri itu harusnya seperti apa sih Ustaz biar setidaknya mendekati ada bau-baunya gitu para sahabat seperti apa. Memang tugas para dai mereka harus paham budaya di mana mereka tinggal. Termasuk kecenderungan anak-anak sekarang itu apa? Misalnya kalau umpamanya sekarang mereka cenderung dengan aplikasi-aplikasi itu sebetulnya kalau ingin menyelamatkan mereka supaya tidak tergerus dengan yang negatif, kita harus membuat alternatif yang positif gitu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW memang ketika saat itu kan belum ada teknologi dan lain sebagainya, mereka masih berhadapan-hadapan langsung. Jadi memang melihat kepribadian Rasulullah SAW dan siapapun sebetulnya yang melihat Rasulullah itu memang ada magnet tersendiri bener, tertarik gitu. Nah kita pun sekarang kalau ingin berjumpa dengan anak-anak yang generasi muda, ingin bisa duduk dengan mereka, kita harus memiliki magnet. Magnetnya itu bisa macam-macam, bisa ilmu, bisa skill, gaya komunikasi, bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang yang dia nggak bisa ngomong tapi punya materi. Langsung aja nih. Langsung kasih itu bisa mempengaruhi, tapi jadi niatannya untuk kebaikan gitu. Untuk dakwah, untuk menyelamatkan generasi muda. Karena apa? Umat ini ke depan akan ditentukan oleh generasi muda. Betul Ustaz. Gitu. Generasi menentukan masa depan suatu bangsa. Betul. Nah, Masya Allah. itu kan nah kita nih kalau misalnya sebagai anak muda mungkin di lingkungan sendiri sesama anak muda juga macam-macam Ustaz nih. Ada yang ibadahnya rajin, ada juga yang ibadahnya agak malas-malas. Untuk memotivasi diri gitu kita sebagai anak muda, kalaupun ada ulama atau ada ustadz-ustadz yang mau mendekatkan secara nggak langsung, kita nih sebagai orang sendiri yang memang harus nyamperin nih Ustadz nih. Itu memotivasi diri sendiri itu seperti apa enaknya Ustadz? Niatnya memang semangat kita harus semangatnya dakwah. Dan kalau semangatnya dakwah sebetulnya semangatnya amal jariah. Karena prinsipnya kalau ada orang yang dia berdakwah, dan dakwah itu sebetulnya bukan hanya profesi seperti halnya orang kalau kerja di perlistrikan harus lulusan itu gitu kan, karena dianggap mumpuni. Kalau dakwah itu sebetulnya bisa siapa saja gitu. Makanya perlu komunikasi yang baik antar generasi, dan mereka harus paham termasuk bahasa-bahasa yang digunakan oleh mereka. Karena umumnya anak-anak muda mereka akan tertarik ketika bahasanya itu satu kekinian lah ya. Kekinian. Tapi kalau bahasanya yang normatif, umum-umum itu umumnya memang mereka nggak bisa gitu. Dan kita harus punya motivasi kuat. Yang penting sebetulnya tugas kita menyampaikan. Benar. Nah umumnya kenapa banyak orang yang menangani anak-anak muda mental? Kenapa? Karena mereka yang dilihat itu inginnya hasil. Oh iya, ingin cepat prosesnya. Padahal harusnya niat kita itu yang penting saya bisa melakukan ini untuk bisa mengajak mereka lebih baik gitu kan. Adapun nanti hasilnya seperti apa, nah kita ini jangan menjadikan patokan sebagai hasil. Karena yang namanya setiap ikhtiar yang kita lakukan, gagal ataupun berhasil dalam pandangan kita sebagai manusia, di pandangan Allah itu nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal. Karena setiap proses kita, kalau yang ceramah-ceramah,
kalau yang ngajak ngobrol, kalau yang mendengarkan curhatan mereka. Nah, itu semuanya kalau diniatkan untuk dakwah dan ibadah itu ada catatan pahalanya di sisi Allah. Pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Luar biasa. Yeah. Memang jadi anak muda zaman sekarang sama zaman dulu agak berbeda Ustaz ya. Jadi pendekatan juga berbeda gitu. Betul, jadi memang kita sebagai generasi muda memang setidaknya harus termotivasi untuk mempelajari kisah-kisah para sahabat untuk memotivasi diri kita sendiri gitu Ustaz ya. Dan saya melihat sudah ada yang melakukan ini. Kayak komunitas-komunitas di Bandung misalkan ada namanya Dados. Dakwah on the street. Wah ya. Kan? Pernah dengar. Jadi harus memang kayak nama-namanya juga agak keren kan, itu nggak melanggar syariah kan? Iya, sebetulnya hanya nama-nama aja. Nah kadang-kadang anak-anak muda ini mau yang agak-agak lagi ngehit gitu sekarang. Nah kita harus bisa membungkusnya supaya apa, isinya itu adalah kita ingin menyampaikan Islam kepada mereka. Gitu. Minimal mereka tahu yang paling dasar itu mereka tahu ajaran Islam ini seperti ini gitu. Sehingga nanti ketika mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang banyak, kemudian mengetahui ajaran Islam seperti ini dan ajaran Islam ini karena dari Allah, ya kan? Dan diterapkan di bumi Allah, itu pasti sesuai dengan fitrah. Pasti. Hanya memang umumnya orang yang nggak mau ikut itu karena itu tadi namanya dunia banyak godaan-godaan. Yang kulit luarnya inilah yang lebih menarik ketimbang yang isinya. Nah untuk Islam ini memang kalau dia kembali kepada fitrahnya yakin pasti akan menarik gitu. Akan menarik luar biasa. Luar biasa Ustaz. Sebenarnya luar biasa Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Jadi motivasi lagi. Mudah-mudahan kalau keluar masjid imannya tetap sama gitu. Iya betul. Karena godaan-godaan di luar masjid tuh luar biasa, lebih berat. Iya betul. Oke, baik Ustaz. Makasih banyak nih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Amin. Kira-kira ada tips nih Ustaz atau apa yang bisa kita sampaikan untuk para sahabat Mutakin nih? Saya hanya menyampaikan mudah-mudahan kepada generasi muda, mereka tidak perlu kalau mau jadi muslim seperti saya harus pakai peci, pakai sarung. Karena bisa pakai saya juga bahkan bisa pakai apapun, yang penting tidak melanggar aturan. Karena pakaian batasannya yang penting menutup aurat. Jadi jangan ada kepikiran kalau jadi Islam harus seperti apa gitu, enggak. Yang paling penting adalah kita memiliki akidah yang lurus, ibadah yang baik dan juga akhlak yang mulia. Itu inti daripada ajaran agama. Jadi tidak perlu yang umpamanya pakai celana lepis harus rubah jadi apa. Itu hanya persoalan pilihan siapa saja. Karena yang biasanya takut anak-anak muda, waduh kalau umpamanya saya jadi muslim yang baik nggak bisa gaya gitu. Nah, ini juga harus kita luruskan itu ya. Jadi walaupun kita memegang teguh ajaran Islam, insya Allah yang namanya azim itu nggak ada yang namanya ketinggalan zaman gitu ya, karena Islam itu hanya mengatur hal-hal yang detail-detail itu hanya sedikit, umumnya adalah hukumnya mubah ya, mubah dikembalikan kepada di tempat yang lain mungkin boleh jadi baik, di tempat yang lain dianggap lebih baik dan seterusnya. Allah ta'ala, itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik, hidayah dan kekuatan, khususnya generasi muda, insya Allah yang akan menjadi generasi penerus yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Mutakin, itulah hari ini perbincangan kita bersama Ustadz Ujang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, semangat dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu selamat di dunia akhirat. Amin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.